فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Malam itu begitu hening. Rasulullah duduk bersama para sahabat di Masjid Nabawi. Bulan bersinar terang memandikan kota Madinah dengan cahaya lembutnya. Para sahabat mendekat, wajah mereka memancarkan rasa ingin tahu, seperti anak-anak yang haus akan ilmu. Malam itu, Rasulullah berbicara tentang tanda-tanda kiamat, sebuah tema yang selalu membuat hati bergetar. Wahai Rasulullah, seorang sahabat bertanya dengan penuh hormat, apakah tanda-tanda kiamat itu begitu menakutkan sehingga tidak ada seorang pun yang selamat? Rasulullah memandang sahabat itu dengan tatapan penuh kasih. Suaranya lembut tetapi tegas. Tanda-tanda kiamat adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara tanda-tanda besar itu adalah kemunculan makhluk yang disebut Dabbah al-Ard. Para sahabat saling berpandangan. Bisikan lirih terdengar di antara mereka. Dabbah al-Ard, makhluk seperti apa itu? Gumam mereka pelan. Rasulullah melanjutkan, wajahnya penuh kebijaksanaan. Ia adalah makhluk yang akan muncul ketika dunia telah penuh dengan kezaliman dan kekufuran. Ketika manusia sudah tidak lagi membedakan antara yang benar dan yang salah. Dan ketika matahari terbit dari barat, maka Dabbah al-Ard akan keluar dari bumi. Seorang sahabat, Abu Hurairah, mengangkat tangannya dengan hati-hati. Ya Rasulullah, dari mana makhluk itu akan muncul? Rasulullah menjawab, ia akan keluar dari tempat-tempat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Ada yang mengatakan ia akan muncul dari Mekah, dari dekat Ka'bah. Tugasnya adalah untuk menandai manusia. Ia akan memberi tanda di dahi mereka. Yang beriman akan diberi tanda cahaya, sementara yang kufur akan diberi tanda gelap. Mata para sahabat membelalak. Salah seorang dari mereka bertanya dengan suara bergetar, wahai Rasulullah, apakah makhluk itu menakutkan? Rasulullah tersenyum tipis, tetapi matanya menunjukkan ketegasan. Ia bukan makhluk biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakannya dengan ciri-ciri yang tidak seperti manusia atau binatang. Ia membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Dengan tongkat itu, ia memberi tanda pada orang beriman, dan dengan cincin itu, ia memberi tanda pada orang kafir. Para sahabat terdiam. Bayangan tentang makhluk ini membuat mereka merenungkan nasib mereka sendiri. Wahai Rasulullah, Umar bin Khattab bertanya, apa yang terjadi setelah ia selesai menandai manusia? Setelah tugasnya selesai, Rasulullah menjelaskan, tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat. Saat itu, manusia akan tahu siapa dirinya, apakah ia termasuk golongan yang selamat atau yang celaka. Dabbah hanya menjalankan tugasnya sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah pengingat terakhir sebelum kehancuran dunia ini dimulai. Para sahabat terdiam lama. Suara malam seolah ikut larut dalam pembicaraan yang berat ini. Rasulullah menatap mereka satu persatu, memastikan pesan ini tertanam dalam hati mereka. Jagalah iman kalian, ujar Rasulullah dengan penuh harap. Bertaubatlah sebelum tanda-tanda itu datang. Karena ketika Dabbah muncul, waktu kalian sudah habis. Yang tersisa hanyalah penyesalan bagi mereka yang mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam itu, para sahabat pulang dengan hati yang penuh renungan. Kisah tentang Dabbah al-Ard menjadi pengingat abadi bahwa setiap perbuatan di dunia ini akan membawa konsekuensi dan bahwa
waktu untuk bertaubat tidak akan selamanya tersedia. Pada suatu masa yang tak dapat ditentukan oleh manusia, di lembaran akhir zaman, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan sebuah makhluk bernama Dabbah al-Ard untuk muncul dari kedalaman bumi. Kemunculannya bukanlah tanpa alasan. Dabbah adalah tanda yang telah dinubuatkan dalam kitab suci dan sabda para nabi, sebagai peringatan terakhir bagi umat manusia yang telah mengabaikan peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dabbah berasal dari kata dalam bahasa Arab yang bermakna makhluk yang merayap di bumi. Dalam surah An-Naml ayat 82, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan untuk mereka seekor makhluk dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Makhluk ini tidak seperti makhluk lainnya yang dikenal manusia. Ia muncul dari perut bumi, mungkin dari tempat yang sunyi dan misterius yang tidak pernah tersentuh peradaban manusia. Tugasnya jelas untuk menegur dan menandai siapa di antara manusia yang beriman dan siapa yang ingkar." Dikisahkan dalam banyak tafsir bahwa Dabbah akan muncul pada saat manusia telah berada dalam kerusakan moral yang parah. Ketika kezaliman meluas, kebenaran dianggap sebagai kebohongan, dan kebohongan diagungkan sebagai kebenaran, bumi akan membuka mulutnya, dan Dabbah al-Ard akan muncul. Sebagian ulama berpendapat, Dabbah akan membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Dengan tongkat tersebut, ia akan menandai wajah orang-orang yang beriman sehingga wajah mereka bersinar cemerlang. Sedangkan dengan cincin, ia akan menandai orang-orang yang ingkar sehingga wajah mereka menjadi gelap. Ada keyakinan bahwa Dabbah muncul setelah tanda besar lainnya, yaitu terbitnya matahari dari barat. Ketika peristiwa besar itu terjadi, pintu taubat tertutup. Dabbah datang sebagai makhluk yang membuktikan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah tanda akhir zaman yang tak dapat dipungkiri. Tidak ada manusia yang bisa menolak kehadirannya, baik yang beriman maupun yang kafir. Bayangkan, pada hari itu, bumi bergetar hebat. Retakan mulai muncul di tanah, dan dari celah-celah itu, Dabbah muncul perlahan. Tubuhnya besar dan penuh wibawa. Mata-mata manusia yang menyaksikannya hanya bisa terpaku, tak berdaya melarikan diri. Dabbah tidak berbicara dengan suara biasa. Ia menyampaikan pesan langsung ke hati manusia. Mereka yang selama ini mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya bisa tunduk dalam ketakutan, menyadari bahwa peringatan telah tiba, tetapi semuanya sudah terlambat. Dabbah bukan sekadar makhluk, ia adalah perwujudan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelesaikan perjalanan umat manusia di dunia. Ia hadir bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menunjukkan kenyataan bahwa waktu telah habis dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kiamat telah tiba. Dabbah al-Ard adalah misteri yang sekaligus menakutkan dan penuh hikmah. Kisahnya mengingatkan manusia bahwa kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melampaui segala sesuatu, dan saat tanda-tanda besar itu datang, tidak ada tempat untuk lari atau bersembunyi. Di suatu malam yang sunyi, di sebuah dataran luas yang hanya diterangi oleh bintang-bintang, seorang nabi mulia merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi itu adalah Nabi Sulaiman, seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianugerahi kekuasaan atas jin, manusia, dan makhluk lainnya. Ia memiliki kemampuan memahami bahasa hewan dan berbicara dengan segala jenis makhluk yang hidup di bawah langit dan di atas bumi. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman tengah memimpin bala tentaranya yang terdiri dari manusia, jin, dan burung. Saat itu, ia sedang melewati sebuah lembah sunyi yang penuh misteri.
Angin yang biasa patuh pada perintahnya tiba-tiba berhenti bertiup, seolah memberi tanda bahwa sesuatu yang agung akan terjadi. Di depan matanya, tanah mulai bergetar. Sebuah retakan besar muncul, seolah bumi ingin membuka mulutnya. Dari retakan itu, keluarlah makhluk yang belum pernah dilihat sebelumnya oleh Nabi Sulaiman maupun oleh makhluk lainnya di dunia. Makhluk itu besar, tubuhnya memancarkan aura yang tak biasa, seolah-olah ia berasal dari alam lain. Nabi Sulaiman dengan kebijaksanaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menyadari bahwa ini bukan makhluk biasa. Dialah Dabbah al-Ard, salah satu makhluk istimewa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan untuk menjadi bagian dari peringatan besar di akhir zaman. Dabbah al-Ard mendekati Nabi Sulaiman dengan gerakan yang mantap, namun penuh wibawa. Nabi Sulaiman, meskipun dikenal sebagai raja yang disegani bahkan oleh jin, merasakan kehadiran Dabbah ini begitu berbeda. Makhluk itu berbicara dengan suara yang dalam, tetapi Nabi Sulaiman memahaminya sebagaimana ia memahami bahasa semut dan burung. Dabbah berkata, "Wahai Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku adalah salah satu tanda akhir zaman. Tugasku akan tiba di masa depan saat manusia telah melupakan peringatan Tuhanmu." Nabi Sulaiman dengan rasa ingin tahu yang besar bertanya, "Apakah engkau diperintahkan untuk muncul sekarang, ataukah engkau hanya datang sebagai tanda kepada kami?" Dabbah menjawab, "Tidak, wahai Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku hanya ditunjukkan kepadamu sebagai bukti kekuasaan Tuhanmu. Di akhir zaman, aku akan muncul untuk menandai siapa yang beriman dan siapa yang ingkar. Saat itu, manusia tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali. Tetapi saat ini, tugasmu adalah terus mengingatkan umat manusia agar mereka tidak menjadi golongan yang celaka." Setelah percakapan itu, Dabbah kembali masuk ke dalam bumi, menghilang seolah-olah ia tak pernah muncul. Nabi Sulaiman termenung. Ia memahami bahwa kehadiran Dabbah adalah pengingat bagi dirinya dan seluruh umat manusia tentang besarnya tanggung jawab untuk memegang teguh keimanan. Dabbah adalah makhluk yang akan datang di akhir zaman, tetapi pesan yang dibawanya berlaku sepanjang waktu. Jangan pernah berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan Nabi Sulaiman dengan Dabbah al-Ard menjadi salah satu kisah yang menguatkan iman para nabi dan umatnya. Ia adalah makhluk yang hanya diperlihatkan kepada segelintir manusia, pilihan sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemunculannya di masa depan adalah tanda bahwa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang akhir zaman adalah benar adanya. Begitulah, kisah ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu di dunia ini hanyalah persinggahan. Ketika tanda-tanda besar datang, hanya keimanan yang akan menyelamatkan manusia. Dalam konteks Islam, Dabbah al-Ard adalah salah satu tanda besar menjelang hari kiamat, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan Hadits. Istilah ini merujuk pada makhluk yang akan muncul dari bumi untuk memberikan tanda atau memberi peringatan kepada manusia. Berikut penjelasan mengenai tokoh dan peristiwa terkait Dabbah al-Ard. Pertama, deskripsi Dabbah al-Ard. Dabbah al-Ard, makhluk yang disebutkan dalam tradisi Islam, diceritakan akan muncul di akhir zaman sebagai salah satu tanda besar datangnya hari kiamat. Keberadaannya telah lama menjadi misteri, tetapi kisah tentangnya senantiasa mengandung unsur peringatan dan hikmah bagi umat manusia. Bayangkan suatu hari yang penuh dengan kegelisahan. Langit tampak muram dan bumi seolah mengembuskan napas beratnya, memberikan tanda-tanda bahwa kehidupan seperti yang manusia kenal akan segera berubah. Dari kedalaman bumi terdengar suara gemuruh yang semakin mendekat. Tiba-tiba muncul sosok luar biasa.
yang tidak seperti makhluk lain yang pernah dilihat manusia sebelumnya. Itulah Dabbah al-Ard. Dabbah ini digambarkan memiliki ciri-ciri unik yang membedakannya dari semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuknya tidak sepenuhnya manusia, juga bukan sepenuhnya binatang. Wajahnya memancarkan aura kewibawaan, membawa tanda keimanan dan kekufuran di tangannya. Ia bergerak di muka bumi dengan cepat, menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Ketika ia menemui seseorang, ia akan menandai dahi orang beriman dengan tanda terang sebagai simbol rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, bagi mereka yang ingkar, ia akan menandai mereka dengan tanda gelap sebagai peringatan akan azab yang mendekat. Dalam tradisi, Dabbah disebutkan sebagai makhluk yang akan menyampaikan pesan terakhir kepada umat manusia. Tidak ada tempat untuk bersembunyi darinya, karena ia bergerak ke setiap penjuru bumi. Kehadirannya adalah pengingat nyata bagi semua orang bahwa waktu untuk bertaubat telah usai, dan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera terwujud. Pada akhirnya, Dabbah al-Ard bukan sekadar kisah tentang makhluk ajaib, melainkan simbol kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terbantahkan. Ia hadir untuk menegaskan kebenaran dan menyingkap tirai keraguan yang selama ini menyelimuti hati manusia. Dengan kemunculannya, semua akan tahu bahwa hari pembalasan sudah dekat dan manusia hanya tinggal menunggu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala selanjutnya. Kisah tentang Dabbah al-Ard ini mengajarkan kita untuk selalu bersiap, menjaga iman, dan memperbaiki diri sebelum waktu itu tiba. Kedua, hubungan dengan tokoh-tokoh eskatologi Islam. Dalam perjalanan panjang narasi eskatologi Islam, kisah Dabbah al-Ard bersentuhan erat dengan tokoh-tokoh lain yang disebutkan akan hadir menjelang hari kiamat. Setiap tokoh membawa perannya sendiri dalam drama besar akhir zaman, menggambarkan bagaimana takdir manusia terjalin dengan keimanan, kesabaran, dan ujian terakhir. Di tengah langit yang kelabu dan bumi yang bergetar, muncul sosok Dabbah al-Ard, makhluk misterius yang keluar dari kedalaman bumi untuk membawa pesan terakhir dari Sang Pencipta. Ia muncul bukan sebagai sosok penyelamat, tetapi sebagai pengingat akhir bagi umat manusia. Namun, di panggung besar akhir zaman, Dabbah tidak berjalan sendiri. Di kejauhan, gema peran besar Nabi Isa, Imam Mahdi, dan Dajjal terasa bergetar, membawa dinamika tersendiri dalam kisah besar ini. Nabi Isa diperkirakan akan turun dari langit di masa-masa terakhir kehidupan dunia. Ia membawa misi penting, membimbing manusia kembali kepada jalan tauhid, menghancurkan salib, membunuh Dajjal, dan memerangi segala bentuk kezaliman. Dalam narasi ini, Dabbah al-Ard hadir setelah peran Nabi Isa mencapai puncaknya. Ketika Isa telah berhasil mengalahkan Dajjal dan membawa era keadilan di muka bumi, tanda-tanda kiamat besar semakin mendekat. Kemunculan Dabbah menandai bahwa misi para nabi telah selesai. Ia datang untuk menutup pintu taubat, menegaskan perbedaan antara yang beriman dan yang kufur. Di sisi lain, sebelum kedamaian yang dibawa oleh Nabi Isa, dunia telah dihantui oleh Dajjal. Makhluk penuh tipu daya ini menebar fitnah yang menggoyahkan iman manusia. Di tengah kekacauan ini, Dabbah tidak hadir untuk melawan Dajjal secara langsung, tetapi ia tetap menjadi simbol kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mutlak. Ketika Nabi Isa membunuh Dajjal dan tipu daya makhluk itu sirna, Dabbah muncul untuk mempertegas siapa yang tetap teguh dalam keimanan dan siapa yang telah tergelincir dalam keingkaran. Sebelum Dabbah dan Nabi Isa mengambil panggung akhir zaman, Imam Mahdi memulai misi besarnya. Ia memimpin umat Islam di masa penuh kegelapan, melawan tirani, dan mempersiapkan dunia untuk kedatangan Nabi Isa.
Dalam konteks ini, Dabbah al-Ard bukanlah tokoh yang bekerja sejajar dengan Imam Mahdi, tetapi menjadi bagian dari rentetan tanda yang menyempurnakan cerita eskatologi ini. Ketika Imam Mahdi memerangi kezaliman, Dabbah tetap berada dalam bayangan peristiwa, menunggu saatnya untuk keluar dan menyampaikan peringatan terakhir kepada umat manusia. Dabbah al-Ard adalah penghubung terakhir antara manusia dan alam semesta yang segera berakhir. Setelah kemunculan Imam Mahdi, perjuangan Nabi Isa, dan kekalahan Dajjal, Dabbah memastikan bahwa tidak ada lagi keraguan di hati manusia tentang kebenaran janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menyempurnakan misi tokoh-tokoh akhir zaman, menjadi saksi atas nasib akhir umat manusia. Ketika Dabbah al-Ard akhirnya keluar, saat itu tidak ada lagi penantian. Semua tokoh eskatologi telah memainkan perannya. Dunia dengan segala kemegahannya akan segera dilipat dan waktu menuju akhir benar-benar dimulai. Ketiga, peristiwa dan waktu kemunculan. Dalam ketenangan yang semu, bumi yang telah tua menyimpan rahasia besar di kedalamannya. Pada hari itu, langit tampak lebih gelap dari biasanya. Matahari bersinar redup dan hawa di sekitar terasa berat. Kehidupan berjalan seperti biasa, namun tanda-tanda takdir telah dimulai. Itulah hari ketika peristiwa besar akan mengubah segalanya. Saat Dabbah al-Ard muncul ke dunia, menandai akhir perjalanan umat manusia. Kemunculan Dabbah al-Ard terjadi pada salah satu fase kritis menjelang kiamat, di antara tanda-tanda besar yang membingkai hari akhir. Sebelumnya, umat manusia telah menyaksikan fenomena luar biasa. Terbitnya matahari dari barat yang membalikan hukum alam. Dengan tanda itu, pintu taubat tertutup rapat. Bagi mereka yang selama ini menunda keimanan, tidak ada lagi kesempatan untuk berbalik. Disinilah cerita Dabbah dimulai. Pada hari itu, bumi mulai bergemuruh, seakan menyuarakan rahasia yang telah lama disimpannya. Dari celah-celah yang tiba-tiba terbelah, Dabbah al-Ard muncul. Wujudnya luar biasa dan tidak seperti yang pernah dilihat manusia. Beberapa riwayat menggambarkannya dengan ciri tubuh yang memiliki bagian dari berbagai jenis makhluk, sebuah simbol kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mutlak. Ia bukan makhluk biasa, tetapi ciptaan yang diutus untuk membawa pesan terakhir dari Sang Pencipta. Dabbah al-Ard muncul bukan untuk membunuh, menghancurkan, atau menebar kekacauan. Ia bergerak dengan tugas yang telah ditetapkan, menandai manusia, memisahkan yang beriman dari yang ingkar. Dengan caranya yang misterius, ia mendekati setiap individu. Bagi yang beriman, ia memberi tanda di dahi mereka, sebuah cahaya terang yang menjadi lambang keselamatan. Sedangkan bagi yang kufur, ia menorehkan tanda gelap, menunjukkan kekufuran mereka yang tidak lagi dapat disangkal. Di jalan-jalan, di rumah-rumah, dan di tempat-tempat ramai, Dabbah al-Ard menjalankan tugasnya. Tidak ada yang dapat bersembunyi darinya, tidak ada yang luput dari penglihatannya. Dengan kemunculannya, manusia menyadari bahwa waktu telah habis. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi alasan. Riwayat menyebutkan bahwa kemunculan Dabbah terjadi setelah terbitnya matahari dari barat, salah satu tanda besar kiamat. Peristiwa ini menandai akhir kesempatan bagi manusia untuk bertaubat. Matahari yang terbit dari arah berlawanan menjadi simbol bahwa hukum dunia telah diubah dan manusia tidak lagi diberi waktu untuk memperbaiki diri. Dabbah muncul sebagai wujud konkret dari keputusan akhir. Siapa yang selamat dan siapa yang binasa. Sebagian ulama menggambarkan bahwa peristiwa ini terjadi setelah dunia diliputi kekacauan besar, di mana kebenaran telah banyak ditinggalkan. Kemunculannya menjadi tanda penegasan bahwa keimanan bukan lagi soal pilihan, tetapi soal kepastian yang tidak dapat dibantah. Saat itu, bumi dan langit seakan bersekongkol untuk mengingatkan manusia bahwa hari pembalasan sudah sangat dekat. Dalam narasi besar akhir zaman, Dabbah al-Ard adalah wujud dari pengingat yang paling nyata. Ia bukan hanya tanda, tetapi juga peringatan bahwa keadilan Allah
Subhanahu wa Ta'ala telah turun dengan tegas. Ketika Ia pergi, manusia hanya tinggal menunggu gemuruh sangkakala pertama yang akan mengguncang segala yang ada. Saat bumi mulai tenang dari jejak langkah Dabbah, langit menjadi saksi kepergiannya. Tidak ada riwayat yang secara gamblang menjelaskan bagaimana Dabbah menghilang. Apakah ia kembali ke tempat asalnya di perut bumi, ataukah ia diangkat ke tempat yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya? Yang pasti, kepergiannya menandai bahwa tahap terakhir dari perjalanan dunia telah dimulai. Manusia yang telah menerima tanda dari Dabbah mulai menyadari arti kehadirannya. Bagi yang memiliki tanda cahaya, mereka merasa lega, meski hari-hari selanjutnya dipenuhi dengan kengerian menjelang kiamat. Namun, bagi mereka yang diberi tanda gelap, keputusasaan mulai menyelimuti, karena mereka tahu bahwa tidak ada lagi jalan kembali. Ketika Dabbah menghilang, dunia tidak menjadi lebih baik. Sebaliknya, ia hanya semakin mendekati kehancuran total. Tidak lama setelah itu, gemuruh sangkakala pertama akan terdengar, mengguncang seluruh alam semesta. Bumi terbelah, gunung-gunung hancur, dan manusia hanya bisa menanti dengan ketakutan yang mendalam. Kepergian Dabbah menjadi pengingat bahwa perannya telah selesai. Ia hadir untuk memberikan kejelasan akhir, membagi manusia ke dalam dua golongan yang berbeda. Setelah itu, tidak ada lagi tanda-tanda lain, hanya kehancuran besar yang menanti. Dunia ini akan segera digantikan dengan kehidupan yang baru, hari pembalasan yang hakiki. Ketika langkah terakhir Dabbah al-Ard menghilang dari muka bumi, dunia terasa hening dalam keanehan yang menyesakkan. Tidak ada yang tahu kemana makhluk itu pergi, hanya saja perasaan bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi menyelimuti semua manusia. Dabbah telah menyelesaikan tugasnya, menandai manusia dengan tanda yang mencerminkan keimanan atau kekufuran mereka. Kini, dunia berdiri di ambang kehancuran, seperti sebuah buku yang lembar terakhirnya hampir selesai dibaca. Setelah Dabbah menghilang, manusia menyaksikan bumi berubah dengan cara yang tidak dapat dijelaskan. Langit tidak lagi biru seperti biasa, melainkan memancarkan warna yang aneh, seolah bersiap untuk runtuh. Matahari yang sebelumnya terbit dari barat kini kembali ke jalur normalnya, tetapi tidak ada yang merasa lega. Sebab setiap orang tahu pintu taubat telah tertutup rapat. Dunia kini dipenuhi dengan orang-orang yang telah ditandai, dahi yang bercahaya untuk yang beriman, dan tanda gelap bagi yang ingkar. Mereka yang membawa tanda cahaya merasa sedikit tenang, meski rasa takut masih melingkupi karena perjalanan mereka belum selesai. Namun, bagi yang membawa tanda gelap, keputusasaan dan penyesalan menjadi beban yang tak terelakkan. Tidak ada tempat bersembunyi dari kenyataan bahwa azab kini hanya tinggal menunggu waktu. Di tengah kegelisahan itu, terdengar suara dari langit, gemuruh yang menggetarkan jiwa. Malaikat Israfil meniup sangkakala pertama, mengguncang seluruh alam semesta. Tiupan ini menghancurkan setiap bentuk kehidupan di dunia. Gunung-gunung terlepas dari akarnya, melayang seperti bulu yang dihamburkan angin. Lautan meluap, menyapu daratan, menenggelamkan segala yang ada di depannya. Bumi sendiri bergetar dan retak, seolah ingin menelan isinya. Manusia yang tersisa berteriak dalam ketakutan, tetapi suara mereka tertelan oleh hiruk-pikuk kehancuran. Tidak ada yang mampu berdiri tegak. Semua makhluk hidup, dari manusia hingga binatang, menemui ajalnya. Bahkan langit dan bintang-bintang yang selama ini tampak abadi mulai runtuh, menjadi saksi atas kehancuran total alam semesta. Setelah sangkakala pertama, dunia menjadi sunyi. Tidak ada kehidupan, tidak ada gerakan, hanya kehampaan yang menyelimuti seluruh alam. Bumi yang pernah dihuni makhluk-makhluk yang penuh gairah kini menjadi hamparan kosong tanpa kehidupan.
Masa ini berlangsung hingga waktu yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah kehampaan itu, sangkakala kedua akhirnya ditiup. Pada tiupan ini, semua yang mati dibangkitkan kembali. Manusia berdiri dari kuburnya, bingung, takut, dan penuh tanya. Mereka tidak lagi memikirkan dunia yang telah hancur karena perhatian mereka terpusat pada satu hal, hari pembalasan. Setelah dibangkitkan, manusia berkumpul di padang mahsyar. Di tempat itu, mereka menghadapi pengadilan yang adil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap perbuatan mereka di dunia diungkap dengan gamblang. Tanda yang diberikan Dabbah menjadi bukti pertama yang mengungkap status iman mereka. Mereka yang membawa tanda cahaya memiliki harapan akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang memiliki tanda gelap mulai menyadari bahwa mereka tidak akan selamat dari azab. Pada akhirnya, kemunculan dan kepergian Dabbah hanyalah satu bagian dari rangkaian panjang peristiwa akhir zaman. Kepergiannya menandai bahwa dunia telah mencapai ujung jalannya, dan kini semua yang tersisa hanyalah pengadilan yang akan menentukan nasib abadi setiap manusia. Sebagian ulama menafsirkan bahwa kemunculan Dabbah al-Ard bersifat simbolis, mewakili peringatan besar Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kebobrokan moral manusia. Ada pula yang percaya bahwa ini adalah peristiwa nyata, sesuai dengan keimanan kepada hal-hal gaib. Untuk mendalami ini, penting memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadits terkait dengan mengacu kepada penjelasan ulama tafsir dan ahli akidah. Jika Anda tertarik dengan penjelasan lebih rinci, silakan merujuk ke kitab-kitab tafsir seperti Tafsir Ibnu Katsir. Kisah Dabbah al-Ard, makhluk yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis sebagai salah satu tanda besar menjelang hari kiamat, adalah pengingat yang kuat bagi umat muslim. Dabbah al-Ard bukan sekadar cerita tentang makhluk yang luar biasa, melainkan sebuah peringatan yang dalam bagi hati dan jiwa. Keberadaannya mengandung hikmah penting yang harus direnungkan oleh setiap muslim dalam mempersiapkan diri menghadapi akhir zaman. Dabbah al-Ard digambarkan sebagai makhluk yang akan muncul dari bumi untuk membawa pesan yang tegas kepada manusia. Ia akan menandai orang-orang beriman dan kafir dengan tanda yang jelas, mengungkapkan keimanan sejati atau kebohongan yang disembunyikan. Kehadirannya menjadi penegas bahwa waktu untuk bertobat telah berakhir dan setiap manusia akan menuai hasil dari amalnya. Dalam konteks ini, umat muslim diingatkan bahwa waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Pelajaran utama dari kisah Dabbah al-Ard. 1. Kesadaran akan tanda-tanda kiamat. Dabbah al-Ard adalah salah satu tanda besar kiamat yang menjadi pengingat bahwa dunia ini fana dan segala yang kita miliki tidak akan bertahan selamanya. Umat muslim diajak untuk senantiasa menyadari bahwa kehidupan dunia hanyalah tempat persinggahan sementara. Kesadaran ini mendorong kita untuk mengutamakan amal syaleh dan menghindari sifat lalai terhadap kewajiban agama. 2. Pentingnya keimanan yang kokoh. Dabbah al-Ard akan menegaskan siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang berpura-pura. Ini mengajarkan bahwa iman bukan hanya ucapan di lisan, tetapi juga keyakinan yang tertanam kuat di hati dan tercermin dalam perbuatan sehari-hari. Muslim diajak untuk terus memperbaiki diri, menjaga keimanan, dan menjauhkan diri dari kemunafikan. 3. Peringatan untuk bertobat. Sebelum terlambat, kemunculan Dabbah al-Ard menandai waktu di mana pintu taubat telah ditutup. Pelajaran ini mengingatkan kita agar tidak menunda-nunda bertobat dan selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia seringkali terjebak dalam godaan dunia dan lupa bahwa hidup
memiliki batas. Dengan mengingat kisah ini, kita diajak untuk senantiasa introspeksi dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum terlambat. Keempat, kehidupan akhirat adalah tujuan utama. Kehadiran Dabbah al-Ard menjadi simbol bahwa keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berlaku. Setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya. Hal ini mengingatkan kaum muslim untuk fokus pada kehidupan akhirat, menjadikannya tujuan utama dalam segala usaha di dunia. Kelima, keajaiban kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemunculan Dabbah al-Ard menjadi bukti nyata kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala makhluk. Ia menciptakan makhluk-makhluk dengan tujuan tertentu, termasuk sebagai pengingat bagi manusia. Pelajaran ini memperkuat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkuasa atas segala sesuatu dan tidak ada yang mustahil baginya. Bagi kaum muslim, kisah Dabbah al-Ard adalah undangan untuk memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperkuat keimanan. Kisah ini juga mengajarkan kita untuk menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran bahwa setiap tindakan akan dimintai pertanggungjawaban. Umat muslim diajak untuk 1. Menjalankan ibadah dengan khusyuk dan konsisten. 2. Menghindari sifat lalai dan cinta dunia secara berlebihan. 3. Memperbanyak amal syaleh, baik secara individu maupun sosial. 4. Memperkuat keyakinan kepada hari akhir dan mempersiapkan bekal untuk menghadapinya. Melalui kisah Dabbah al-Ard, umat muslim diingatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan tanda-tanda peringatan. Bagi yang memperhatikan, tanda-tanda ini menjadi jalan menuju keselamatan. Tetapi bagi yang mengabaikan, ia akan menjadi alasan penyesalan di hari kemudian. Semoga kita termasuk dalam golongan yang mengambil pelajaran dari tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikannya motivasi untuk semakin mendekatkan diri kepadanya.